warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan saya hormati Bapak Bu Kepala Desa Lobener, Bapak Bu Sutarmo, yang terhormat Bapak Ketua LPM, dan yang saya hormati Bapak Ketua BPD, dan yang saya hormati juga Bapak Pendamping Desa. Ya, alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini sudah hadir bersama kita untuk membahas musyawarah pelaksanaan pembangunan anggaran tahun 2019 untuk tahapan 1 yang 20% yang bersumber dari dana desa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan pembukaan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Bu Sutarmo untuk memberikan sambutannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah banyak melimpahkan rahmat hidayah inayahnya beliau kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajaah di tempat aula Desa Lobener, dan alhamdulillah salawat serta salam kami berikan kepada baginda kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kepada keluarga, para sahabatnya maupun pada pengikutnya di akhir yaumil kiamah nanti kita kecipratan barokahnya dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak maupun hadirin sekalian, yang saya hormati yaitu pertama pendamping desa dari tingkat kecamatan Jatibarang, yang saya hormati ketua BPD beserta anggotanya, dan yang saya hormati ketua LPM beserta anggotanya, maupun hadirin sekalian yang sudah bisa menyempatkan waktu hadir dalam acara rapat di Desa Lobener, yaitu pembahasan masalah untuk pembangunan tahapan 1 yang 20%. Sumber dana yaitu dari dana DD, dan untuk penyampaian pembangunan dalam 1 tahun khususnya di Desa Lobener untuk anggaran 2019
yaitu yang perlu saya sampaikan kepada ketua BPD maupun beserta anggotanya maupun LPM beserta anggotanya, termasuk disaksikan oleh pendamping desa dari tingkat kecamatan yang bisa menyempatkan hadir pada hari ini. Pertama yaitu yang akan dibangun untuk anggaran rencana anggaran biaya 2019 yaitu gorong-gorong bakti ABRI, gorong-gorong blok Karangmoncol, gorong-gorong RT 3 termasuk Sepal RT 3 atau TPT, termasuk gorong-gorong di RT 5 yaitu di belakang rumah Bapak Dasmin, termasuk pengurasan Sepal, peninggian jalan yang sudah dikerjakan pada 2018 kemarin, termasuk Urutilahu, termasuk rapat beton di Jalan Musola Haji Madrais, termasuk rapat beton di Jalan Bakti ABRI, termasuk rapat beton yang ada di Gang Maling-Malingane, termasuk pengerasan jalan di jalur Kulum Jaya, termasuk TPT yang ada di Gang Putri, TPT yang ada di Gang Tower. Nah, yang hal 16 tersebut yang akan dibangun untuk 2019. Biar lebih jelas lagi nanti saya sampaikan, yaitu TPT Gang Putri itu mengeluarkan biaya sekitar 49.136.000, TPT Gang Tower 79.596.000, termasuk yang ketiga pengerasan jalan di Kulum Jaya untuk akses pertanian yaitu senilai 26.346.000. Rapat beton Gang Maling-Malingane yaitu 54.129.000. Gorong-gorong di jalur Walidin yang sudah dikerjakan 2018 yang dekat jalan Bakti ABRI untuk menyampaikan ke Jalan Buyut, yaitu di jalur Walidin 11.812.000 yang sudah dikerjakan tahun kemarin karena aksesnya itu prioritas. Gorong-gorong di jalur Bakti ABRI itu jumlah keseluruhannya ada 4, yang 3 unit yaitu 40.561.000 di gorong-gorong jalur Bakti ABRI yang dekat warung Pak RT 5 atau yang paling ujung dekat Sungai Cimanuk, yaitu karena lebarnya lebih lebar yaitu 16.151.000. Untuk gorong-gorong Gang Karangmoncol yang mengganggu akses pertanian itu usulan termasuk dari warga petani yaitu 10.661.000. Jalan raya beton di jalur Bakti ABRI 168.446.000, termasuk jalan raya beton di jalur Musola Haji Madrais yaitu 19.193.000. Sepal di RT 3 yaitu 28.864.000. Pengurasan Sepal terbagi yaitu ngurasi kali kebun Pak di seluruh desa Lobener. Untuk pengurasan Sepal itu yaitu 47.500. Gorong-gorong di RT 3 yaitu yang menyambungkan dengan gorong-gorong dengan Sepal RT 3 yaitu 11.540.000. Gorong-gorong di RT 5
yaitu 11.540.000, termasuk roti lahu yaitu 5 unit terbagi seluruh desa Lobener dari setiap blok, dari RW 1, RW 2 dan RW 3, yaitu sejumlah 125.000 untuk pendingin jalan yang di jalur Walidin yang sangat darurat dan prioritas yang sudah dikerjakan pada 2018, yaitu 42.785.000. Nah, jadi jumlah keseluruhan anggaran yang dibangun untuk 2019 yaitu 743.260.000 rupiah. Itu yang bisa kami sampaikan. Tentang yang lainnya juga, yaitu untuk pemberdayaan itu ada, dan untuk penyampaian lagi. Nah, untuk pemberdayaan dan termasuk untuk, nah itu grafiknya lagi dibikin sama Mas Ajo. Mungkin lebih jelasnya juga itu di grafik mungkin bisa dilihat oleh Ketua BPD termasuk LPM beserta anggotanya, termasuk dari pendamping desa maupun yang lainnya juga. Insya Allah itu kalau sudah jadi bisa dipasang termasuk mungkin di depan, karena untuk penyampaian anggaran-anggaran tersebut, kalau anggaran sudah keluar, yaitu segera, karena PK pelaksana itu bahu pengguna anggaran. Jadi untuk tahapan 1, untuk bahan-bahan untuk pembangunan yang segera dilaksanakan itu, Paku sudah saya belanjakan tentang pasir, batu, termasuk rancangan besi. Tinggal untuk siap melaksanakan tahapan 1 yang 20%, yaitu ada 7 kegiatan untuk tahapan 1. Nah, ketika untuk pekerjaan gorong-gorong yang di jalur Bakti ABRI yang sudah sangat parah, makanya kita undang antara Ketua BPD beserta anggotanya, termasuk LPM beserta anggotanya. Jangan sampai kesalahpahaman seperti 2018. Makanya Pak Guru juga butuh musyawarah, termasuk dengan BPD, termasuk dengan LPM. Karena untuk sekolah 2018 ya diharap maklum dan ampurae, Paku juga masih tahapan belajar, karena mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dari hal apapun. Makanya untuk pelaksanaan 2019 mengundang Ketua BPD beserta anggotanya, LPM beserta anggotanya, termasuk dari pendamping desa yang ditunjuk dari kecamatan, yaitu alhamdulillah bisa hadir biar bisa untuk menjelaskan dan menerangkan untuk pelaksanaan 2019. Karena anggaran-anggaran tersebut pajaknya itu yaitu 11,5, dan ditambah lagi PPh 21, PPh 22, termasuk pajak yang lainnya yaitu pajak pembelanjaan. Dan untuk program tahapan 1 yang 20% ini yang akan segera dikerjakan, yaitu pertama jalur Bakti ABRI, yaitu tentang gorong-gorong yang ada di RT 5 yang senilai 16.151. Nah, yang kedua yaitu gorong-gorong di RT 3 yang nilainya 11.540.000, dan termasuk
SPAL di RT 3 yaitu 28.864.000, dan yang gorong-gorong di RT 5 yaitu 11.540. Nah, termasuk yang sudah dikerjakan karena prioritas dan darurat yaitu peninggian jalan di jalur Wanidin. Terus yaitu satu lagi yaitu pengurasan SPAL yang tersebar seluruh di Desa Lobener. Jadi untuk tahapan 1 yaitu ada 7 pelaksanaan untuk 20%. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin pendamping desa akan menerangkan tentang hal-hal yang lainnya. Termasuk kami mengundang BPD, ketua BPD beserta anggotanya, termasuk LPM beserta anggotanya, karena ini harus didasari dengan berita acara musyawarah. Nah, untuk berita acara musyawarah ini makanya kita sampaikan untuk peserta, untuk upah pekerja yaitu HOK itu 100.000, yaitu kerjanya 8 jam per hari. Nah, untuk tukang yaitu 120.000, kerjanya 8 jam per hari. Nah, makanya ini karena untuk bahan laporan penyelenggaraan harus ada berita acara musyawarah, makanya yang tertulis di sini juga artinya dari pihak BPD yaitu 3, termasuk dari LPM maupun tokoh masyarakat itu 3. Jadi makanya kita musyawarahkan, kita obrolkan biar lebih enak lagi. Ayo butuh kebersamaan dengan BPD dan LPM. Jadi biar bisa menyampaikan kepada masyarakat luas di Desa Lobener. Seperti itu saja dulu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan, karena mungkin yang lainnya juga perlu penyambutan dari pihak yang lainnya juga, instansi BPD maupun LPM dan pendamping desa. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang saya hormati Kepala Desa Lobener, Bapak Mustarmo beserta para stafnya. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus LPM, dan yang saya hormati anggota BPD Desa Lobener. Alhamdulillah pada malam ini, Rabu malam Kamis, kita mendapatkan undangan dari pemerintah desa bahwa pada malam ini diadakan musyawarah tentang dana desa yang telah cair 20%, dan tadi Pak Kowu mungkin sudah memaparkan dengan jelas daerah mana saja yang sudah menjadi prioritas utama, karena mungkin kita yang BPD masa bakti baru belum terlalu tahu, karena saat pas perencanaan masih dengan BPD yang lama ya. Mungkin kita dari BPD juga akan sama-sama mengikuti apa yang diagendakan pemerintah desa. Kita pun jelas mendukung kalau selama ini masih tetap soal pembangunan, dan mungkin ini juga melibatkan LPM sebagai yang mungkin wilayahnya. Selain pemerintah desa, kita pun dari BPD mungkin sudah meninjau lokasi yang mungkin sudah diprioritaskan untuk tahap 1 ini. Jadi mari kita sama-sama mengawal dana desa ini biar
tidak ada yang salah. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Desa Lubedar serta stafnya, yang terhormat Bapak-bapak BPD dan LPM yang kami muliakan. Pertama-tama, oh iya Bapak Ibu, maaf yang kami muliakan, benar Bu. Biasanya Bapak-bapak. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sekolah walafiat dalam rangka musyawarah realisasi dan desa tahap 1 20%. Salam serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, dalam kesempatan hari ini kami saya sebagai pendamping desa khusus Desa Lubedar akan mengawali pembicaraannya mulai dari titik awal sekali, karena malam hari ini adalah rapat perdana untuk BPD ya, rapat yang paling perdana sekali setelah pelantikan kemarin ya. Untuk diketahui bahwa realisasi dana desa ini setelah saya beberapa desa mengikuti tahapan-tahapan pencairan atau realisasi, baru Desa Lubedar saja yang mengadakan musyawarah sebelum realisasi. Karena yang kami lihat selama ini banyak desa-desa tanpa ada musyawarah lagi, Bu. Dan bukan berarti menjalankan desa, tapi yang tahapan yang sebenarnya yang seperti ini. Jadi sebelum realisasi rapatkan dulu dengan BPD dan LPM dan tokoh masyarakat supaya apa? Supaya tahu. Yang tahu itu maksud teknisnya apa? Teknis dari pengerjaan bagaimana, terus orang kerjanya siapa saja, lokasinya di mana saja, terus upah yang diberikan itu berapa. Jadi ketika ada masyarakat menanyakan nanti berarti kan rekan-rekan BPD ini dan LPM bisa menyampaikan ini loh hasil rapatnya, tahap 1 yang dibangun ini yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Guru. Kemudian teknis yang kedua untuk diketahui pula bahwa peran BPD dan LPM ini sangat vital di dalam masyarakat, dalam arti menyampaikan informasi apa-apa saja yang akan dibangun di tahap 1 ini. Jadi ujung tombaknya adalah BPD. Ketika masyarakat menanyakan, ya BPD bisa jawab seperti itu Pak Fendi. Karena kita tahu bahwa perencanaan ini sudah dilakukan oleh petugas BPD yang dulu sebelum rekan-rekan BPD ini dilantik sekarang. Jadi apapun hasilnya, apapun yang sudah dibahas melalui tahapan awal ketika ada musrenbang, kemudian eksekusi untuk lokasi perencanaan pembangunan, ya ini harus yang kita kawal. Kenapa kita kawal? Ya karena ini adalah hajatnya desa, masyarakat. Lubedar ini harus bisa mengawal, semuanya bisa mengawal pemerintahan desa Bapak Sutarmo ini dari proses perencanaan sampai dengan realisasi. Jadi peran BPD dan LPM ini benar-benar sangat vital sekali Pak. Jadi kudu benar-benar harus mengawal. Kemudian tadi Pak Guru sudah menyebutkan akan ada grafik keuangan desa APBDes. Di situ dalam grafik itu banyak sumber-sumber dana desa, dana yang masuk ke desa dari PAD, dana desanya, ADB-nya, banpropnya, kemudian bagian pajak. Di situ ada 5 sumber dana desa masuk yang ke desa yang harus diketahui oleh rekan-rekan BPD dan LPM. Uang-uang ini kemana arahnya yang diketahui juga, karena di dalam LPM nanti di APBDes itu BPD akan tahu jelas, di APBDes itu jelas semua anggaran ada penggunaannya. Balik lagi ke tentang terkait masalah realisasi dana desa. Yang perlu diketahui adalah
proses mekanisme pelaksanaan ini siapa yang menjadi aktor penentu dalam arti pemegang kekuasaan desa. Nah, PKKD adalah Bapakku sendiri. Nah, dalam realisasinya Faku ini membentuk tim pelaksana kegiatan desa TPKD, ya. Tim ini yang akan melaksanakan kegiatan. Di dalam tim itu ada ketua, ada bendahara, dan ada pekerjanya. Nah, Pak U ini mempercayakan orang-orang ini. Nah, di dalam tim TPKD ini Pak U akan membuatkan SK tim TPK ini orang-orangnya orang Pak U. Lalu adalah Paksa dan pamong desa lainnya. Itu harus diketahui. Kemudian bagaimana proses kerjanya? Apakah sistem yang dulu yang kita tahu bersama biasanya bahkan yang desa itu pengen ku kerjanya diborong akan pengen kanda pengen bukan pengen diborong nancep duitnya sok perjalanan. Tapi sekarang bukan seperti itu, Pak. Jadi pola pikir yang dulu dirubah. Jadi sekarang mah ada panitianya yang dibentuk oleh Pak U, ada bendaharanya. Dari proses uang itu ada di bendahara kegiatan. Ketika pelaksanaan orang kerja ya dibayar oleh bendahara. Tadi upahnya sudah disebutkan untuk pekerja 100.000, tukangnya 120.000 per hari, ya per week. Dan itu harus ada persetujuan dari BPD atau masyarakat dituangkan dalam berita acara seperti itu. Jadi nanti tahap 1 ini ada berapa kegiatan dulu? Ada 7 lokasi, tapi ada beberapa lahan yang sudah dikerjakan sebelumnya ya Pak ya, karena melihat kondisi jalan ini sungguh sangat darurat dan harus segera dieksekusi, walaupun sebelumnya Pak U juga pakai dana tahan bawahnya tetap dimasukkan di tahun anggaran 2019. Terus bagaimana BPD dan LPM-nya dalam hal menanggapi proses realisasi ini? Ya tadi sesuai tupoksinya, BPD LPM adalah mengawal. Ketika pemerintah desa dalam ini Pak U memasang grafik APBD desa, grafik penggunaan dana desa, itu angka-angka itu kegiatan itu harus dicatat oleh semua anggota BPD sebagai apa? Sebagai pedoman yang akan dibangun di tahun 2019. Nanti Mas Ajo per tahap diberikan penjelasannya. Tahap 1 ini yang dibangun di blok ini, tahap 2 dibangun seperti itu. Jadi itulah transparansi penggunaan anggaran. Jadi peran BPD nanti Mas Franky bukan berarti masuk terlalu dalam ke dalam katakanlah rencana anggaran biaya, tidak. Kalau RAB itu ranahnya ya pun Paku ya. Kalau BPD ranahnya seluruh total itu yang jadi pegangan. Jadi harus dibedakan mana dapur, mana secara seluruhan anggaran itu. Nah, kemudian eksekusi untuk mulai besok Paku, pelaksanaan besok. Oh, musyawarah dulu. Ya. Jika sudah mendapatkan hasil dari musyawarah ini tentang berita acara yang sudah siap ditandatangani oleh BPD dan BPN, mungkin kita bisa mengerjakan dan melaksanakan. Dan papan kegiatan pun mungkin sudah ada ya, bisa saja ya. Ya. Akan lebih jelas lagi. Ya. Papan. Ya. Ya. Iya, ya. Itu tadi Pak Bu sudah menyampaikan bahwa beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan di tahap 1 tadi sudah dijelaskan, dan kemudian apabila dalam proses pelaksanaan nanti ada hal-hal yang sifatnya perlu tanyakan langsung Pak, tanyakan langsung ke Pak Bu atau tim PKD ataupun ke saya juga apa-apa, karena menyangkut dana desa. Karena dana desa ini adalah dana masyarakat yang harus dikawal pembangunannya, dan
perlu tahu juga bahwa Bapak Ibu ketika melihat papan kegiatan di situ nilainya besar sekali. Nah, ketika tadi disebutkan Pak Guru bahwa anggaran misalnya pembangunan gorong-gorong nilainya sekian, kok gede sekali. Nah, yang membuat RAB itu bukan kita loh Pak, bukan Pak Guru, ada lagi tim pendamping desa yang teknik sifat yang khusus teknik itu dia menggambar dari nilai upah pekerjaannya, bahan dan segala macamnya sehingga muncul angka seperti itu. Dan di situ juga angka itu belum dipotong pajak setiap kita tuh ada. Nah, untuk kesempatan malam yang hari ini mudah-mudahan nanti rekan-rekan BPD yang baru dan LPM jadi sekalian digawe taruh gorong-gorong gede, taruh Jangan gorong-gorong. Bikin gorong-gorong deh. Karena ngocol, boleh masukin mandoyok Pak. Iya. masih kita bejo. Karotan itu. Iya. Bisa. Dengar warungnya ngapain kita? Batan Pak. Iya. Warung. Balbron. Nah. Iya, pedas men dulu ya. Dari mama nih. Ya. Jadi gini jalur Haji Rais ini dibangun. Dinaskin secara akhirnya. Nah, awalnya Padahal harus tak koreksi kali-kali ya. Wes, ya, pokoknya digusok karena autan bisa. Aduh, mantap. Jadi maukah perlu dikoreksi Mas Ajo ya, kok gawe maning di dalam letak titik CM kan, C bilang apa? Ya, ganti M. Bakal CM mengecek motor. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu punten kembali lagi terkait masalah tadi penentuan HOK, harga ongkos kerja yang tadi Pak Guru sebutkan di berita acara itu. Bagaimanapun Pak Guru meminta persetujuan rekan-rekan BPD dan LPM untuk menyetujui dari harga ongkos kerjanya para pekerja ini, karena pendamping teknik itu membuat RAB itu sesuai dengan harga pasaran. Harga pekerja 100.000 dan tukangnya 120.000, dan itu harus segera disetujui oleh rekan-rekan BPD. Bagaimana rekan-rekan BPD untuk harga ongkos kerja ini? Apakah cocok? Tak beli tukang 20, pekerjaannya 100, bebas kuno. Mengenai habis dewek turun dewek. Ya. Beli, ya sama dewek lah. Tetap balik mana kuno. Itu bebas itu bahasa anak. Ada ketimuran pasti anak baju putih mah. Aku lihat aku. Ya, kun. Ya. Ya. Ya, pada umumnya setuju ya dengan harga segitu ya, karena itu harga sudah sangat tinggi berdasarkan harga lapangan yang ada. Setuju ya aku. Nanti segera ditandatangani rekan BPD. Kemudian teknis kerjanya, orang mana saja ya Pak Bu? LPM, biar berbeda, ya. yang mengatur dari setiap wilayah itu, LPM, ada wakilnya, dan diutamakan Pak Bu, si kerja nih, ya wong sing ada kan, ya masa bener
bila perlu masalah lokasi Cinkono. Misalnya lokasinya RT 5 terus ditambah LPM. Misalnya lokasi RT itu ya RT itu ditambah LPM. Orang maksudnya pun lebih memperdayakan masyarakat lokal. Orang jadi amanah undang-undang desa itu masyarakat lokal yang kerja. Nah, kemudian ada LPM-nya, ada tim pelaksana kegiatannya ada. Jadi setiap blok kebagian menggawe orang intinya. Ya, benar orang kan? Jadi semua yang ada di lingkungan kegiatan ikut merasakan membangun dalam arti ya kerja awal. Jadi kone setelah berita itu selesai ditangani, kone actionnya kapan, tinggal papannya dipasang supaya urut masyarakatnya. Mas Anjo mengarepe direvisi mana ketika membuat open kegiatan. Baik masalah baik. Iya harus biasa. Ya apa? Biasa dibilang tukang yang Iya. hubungan beli kok. Mangga barangkali langsung ke acara aja ya. Barangkali ada rekan-rekan BPD dan LPM sing pengen masukkan kanggo Bapak Guru pengen takon mangga unek-unek pekaken kita kulo anak benernya Bapak takon Ibu takon Bapak takon Ustaz takon apakah LPM ki kulo lagi menggawe menggawe misalnya anggota BPD jadi belum menggawe oleh itu aku Aja sampai geledek aja sesuai tupoksi misalnya ya wis tutup duduk bayar bulanan jadi saleh misalnya belum mulai di kamu kita memang udah belanja ya mah terpaku belum ngomongnya enggak sok Pak barangkali yang siang sudah nakor enggak ini masalah uang kerja Bu, apakah dibatas apakah orang dibatas tidak Ya, benar. 10 sedangkan kan dikerjakan pasti kan propaganda. Ya, terima kasih atas saran masukan dari LPM tentang untuk pelaksanaan teknis di lapangan yang dipertanyakan oleh Bapak Dasmin itu sangat luar biasa. Makanya Pak Guru mengajak rekan-rekan BPD beserta LPM untuk bermusyawarah, artinya ketika ada masukan dari LPM yang dipertanyakan oleh Bapak Dasmin yaitu pekerja aja apa bebas apakah dibatasi, justru karena lingkungannya tempatnya ngumpul kabeh Gur sebenarnya pelaksanaan tersebut, makanya kita perlu musyawarah. Ketika Pak Guru angkanya membatasi, dianggapnya Pak Guru tidak mau kerjasama dengan masyarakat Pak Guru maupun dengan lingkungan. Jadi ketika teknis tersebut, artinya lebih baiknya usulan dari LPM tersebut lirumpama pada pengen mula KB lirumpama Bapak Dasmin ngerjain jalur Bakti Abri lirumpama nah Kang Taru ngerjain ngadepin jalur RT 3 bener-bener Kang Taru lirumpama maukah untuk membatasi tentang tenaga kerja pembantu Bapak LPM atau Bapak Dasmin ataupun Bapak Kaswa maupun Bapak Taruh itu dari pihak LPM. Jadi Miras bisa menggawe KP Cadu Bloni. Artinya mau ketika dengan pelaksanaan gun dibatasi, contoh sing RW loro pengen melu penggawe kini karena sepal-sepal atau pembangunan yang ada di desa Robener itu dari RW 1, RW 2 maupun RW 3 itu sebenarnya ada pembagian wilayah antara banyak dan sedikitnya. Mungkin dari RW 3 contoh
untuk tahapan 1 yaitu posisinya di RW 3. Jadi yang wilayah RW 2 kalau kita saling menyadari itu pun ada. Itu di RW 2 TPT di di Gang Tower sama Gang Putri. Nah itu RW 2. Nah di RW 1 itu kalau nggak salah yaitu ada pengecoran di jalur maling-malingane, termasuk pengerasan jalan di jalur Kulum Jaya untuk akses prioritas pertanian. Jadi ketika pelaksanaan tersebut bukannya Pak Ulu melarang di antara LPM untuk ikut serta, tidak, justru butuh kesadarannya, butuh segalanya. Tujuannya kok pada uli belanja KB. Lirumpama anggota LPM yang hadir di sini, contoh Bapak Karta, ada Bapak Kaswa, ada Bapak Dasmin, ada Kang Tarung, termasuk Kang Ros yang sudah menyempatkan hadir. Lirumpama wong 5 ki pengen ikut ambil KB, ya orang masalah, tinggal mau kan bareng-bareng. Artinya bahwa ketika contoh LPM melu Kang Tarung sing pasang watu, kin sing ngaji diatur bae Kang Tarung. Bener Kang Tarung kono. Ketika cukup, alhamdulillah saya serahkan lagi ke pembawa acara. Nanti kita bisa diskusi kembali atau berebut kembali. Artinya barangkali masih butuh obrolan dengan Pak Ulu. Saya juga banyak terima kasih atas waktunya dari pembawa acara. Saya serahkan ke pembawa acara lagi.
pembangunan dana DD 20%, yaitu pelaksanaannya di blok Brok RT 3 RW 3, yaitu ada gorong-gorong dan TPT. Dan yang keduanya di blok Karangmoncol, ketiganya di belakang rumah Bapak Dasmin, dan yang terakhir itu di Jalan Bakti Abri depan warung RT 5, yaitu Bapak Sarkiti. Ya, dari tahapan 1 itu DD 20%, dan kita juga sebelum pelaksanaan musyawarah di antara BPD dan LPM sebelum pelaksanaan pekerjaan, dan sudah saya sampaikan termasuk dengan lingkungan masyarakat yang akan dibangun. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam hal antara batas tanah masyarakat dengan tetangga-tetangganya itu, dan itu sudah disepakati oleh masyarakat lingkungan. Alhamdulillah hari ini Desa Lobener Induk telah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah ini adalah gorong-gorong, yang mana kegiatan ini menyerap dari anggaran dana desa tahap 1 tahun 2019. Dan alhamdulillah setelah kami mencari dari berbagai masyarakat yang ada di sini, semuanya keluarga sekitar blok apa ini? Blok Brok RW 3. Jadi kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat yang ada di blok Brok ini, sehingga menyerap tenaga kerja yang ada. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Lobener, khususnya blok Brok. Dalam arti kegiatan pembangunan infrastruktur bermanfaat untuk yang pertama untuk masyarakat sini, kemudian untuk area pertanian, dan kemudian juga masyarakat semua bisa menikmati pembangunan ini. Itu saja dari kami sebagai pendamping Desa Lobener. Kami mengharapkan semua masyarakat yang ada di sini ikut mengontrol kegiatan ini, mengawal kegiatan ini supaya semua pembangunan yang terserap dari anggaran dana desa bisa dimaksimalkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Jalur ke si bareng
Orang ketinggalan
kagum karo wong Mama doblong sayang kayak nangis sejroning hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan nikmat, segala nikmat kepada kita semua. Kita dapat berkumpul di aula balai desa ini untuk mengadakan acara yaitu tentang pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa tahun 2019 yang alhamdulillah telah dilaksanakan pada hari Kamis. Salawat serta salam kami berikan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keluarganya, para sahabatnya maupun pengikutnya di akhir yaumul kiamat nanti bisa mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati yaitu dari Musbika Kecamatan Jatibarang yang sudah hadir, yaitu Bapak Carman beserta Pak Arna, termasuk dari pendamping desa yang ditugaskan dari kecamatan yang ditugaskan ke desa-desa, yaitu Bapak Nano, dan yang kami hormati bapak-bapak maupun ibu-ibu hadirin sekalian, perangkat desa yang sudah berkumpul karena untuk meningkatkan kapasitas tentang Bapak Guru yang saya hormati dan yang terhormat, sarjana pendamping TLD Perangkat Desa yang saya hormati dan yang terhormat. Kalau orang luar tahu berarti ini dari pamong desa, maka semua pamong desa harus menjaga rahasia dan juga harus sopan santun kepada masyarakat. Apa kalau masyarakat membutuhkan pelayanan dari bapak-bapak ibu-ibu ini, harus melayani dengan sopan. Apa yang perlu dibantu segera dibantu. Tidak boleh sementara tidak bisa Pak, tidak disamakannya Pak Lurah ditanya ke masyarakat bagaimana Pak jika Pak tidak tahu ya Pak, oh ya Pak sampai bayar pajak atau desa silakan. Nah, Pak desa apa saja, kalau percaya kepada saya sebenarnya bayarkan pajak perlu desa sebenarnya. Pak saya Pak mau bayar pajak, oh ya silakan kesini ke saya. Tapi supaya itu percepatan pelayanan pajak dan juga percepatan pelayanan masyarakat agar pajaknya Bapak ini tercapai dan juga peran masyarakat mudah. Yang juga jangan uang tersebut jangan dikantong sendiri, harus disetorkan ke bendahara, karena bendahara ini adalah pengelola keuangan desa, membantu jurnalis. Dan juga kadis ini adalah yang mempunyai wilayah blok, semuanya sampai ke tanah perbatasan itu adalah ditangani dulu oleh kadis. Silakan ditangani dulu oleh kadis. Karena lawan ditangani dulu oleh kadis, jangan langsung dibawa oleh ke hulu, ditangani dulu. Kalau tidak bisa ditangani, silakan lanjut ke Pak Guru atau Pak Lurah.
itu seumpamanya Pak juru tulis menugaskan bendahara ke Bapak Agus untuk memungut pajak, silakan sesuai dengan Jogja wilayahnya masing-masing. Nah, semuanya kami satu memungut pajak di wilayahnya masing-masing, dan juga setelah hasilnya disetorkan supaya tertib administrasi. Dan juga kepada Bapak Lurah, tugasnya itu keamanan, ketertiban desa Pulau Bedeng. Seumpamanya di jalan ada anak-anak pemuda, mabuk dan sebagainya, harus bisa menangani. Dan juga ada urusan apa harus ditangani dulu, jangan sampai ke Bapak Ulu. Setelah selesai baru sebenarnya sudah bubar. Kalau belum selesai tidak akan ditangani ke Bapak Ulu. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu, kami himbau jam kerja di desa ini sampai dengan jam 4 sore, supaya jadi entah ada kerjaan atau tidak ada kerjaan harus standby di kantor balai desa. Sekarang Pak Bu, alhamdulillah ada sintaknya, walaupun soalnya 1,5 juta atau berapa itu ada. Kalau jalannya saya jadi berkulit di Jati Sawit tidak ada, tidak ada sintak. Jadi Pak Desa dulu kan tidak ada sintak, hanya di bangku. Datang ke rumah, dari rumah datang ke kantor balai desa itu ada bangku. Nah, asal itu hanya ditunggu-tunggu itu adalah cari seberapa, tapi sekarang mah harus ditingkatkan kinerja sampean, karena ada tambahan gaji yaitu siltang, ada tunjangan dan sebagainya, itu pemerintah sudah memikirkan. Maka pelayanan kepada masyarakat harus sesuai, nanti harus sesuai, dan juga seumpamanya masyarakat karena paginya sibuk jam 3 datang ke sini nggak ada orang. Oh, gimana sih jemaah? Biasa di selama ini bubar, kira-kira harus seumpamanya ada keperluan harus ada yang tiket sampai tengah jam 4, 80 di tiket sampai jam 4. Sampai sedikit semuanya hari Senin sampai pikirkan sampai jam 4 itu, supaya pelayanan masyarakat ini tidak terkendali. Dan juga kepada bapak-bapak Pamong Desa, kira-kira sesuai dengan jobnya dan tugasnya masing-masing, kayak tertulis yaitu membantu Bapak Guru tentang pembuatan perencanaan anggaran dan perencanaan sebagai perencanaan apa saja yang keperluan oleh desa itu adalah tertulis dan dibantu keuangan yaitu bendahara. Dan juga kalau ini tertib administrasi dan cepat lari semuanya, kira-kira tertulis dibantu oleh bendahara dibantu oleh kantor. Contohnya pembuatan SPJ ini, tertulis menyetak SPJ dari Siskudes, karena SPJ dari Siskudes itu sudah tinggal saja. Nanti setelah itu silakan dibantu oleh bendahara dibantu oleh kadus. Sama bendahara sih percaya pada kadus sih, nempeli makar, sih nempeli nota, sih fotokopi sebagainya, kira-kira bisa aktif minimal harus 2 sih membantu bendahara. Dan agar sama dosen itu bahasanya kayak itu boleh terus sampai apa situ bahasa sampai apa setelah ada anuan sasga
monet dari Kementerian Desa yaitu Satgas di Kabupaten SPJ itu tidak sesuai, harus tidak sesuai dengan PRD. Nah, sekarang harus ada FUU, seumpamanya kurang dari 50 juta, PK dulu menugaskan PK untuk FUU harga. Seumpamanya di toko dulu, di dua benar ini tidak ada toko material, adanya di tangga sebelah keterangan sehubungan karena di desa kami tidak ada material penjual toko tersebut, maka kami memilih ke desa tetangga. Terus setelah ke situ harus ada MUU harga semuanya dari MUU harga disusun kebutuhannya apa, semen berapa, hasil apa, berapa batu, berapa minyak, berapa semuanya. Lah setelah itu tanya berapa harga di situ, semuanya semen 50 semuanya 60.000. Anda tuh hanya 50.000, enggak semuanya apa orang setuju sepakatnya 60.000 ya, harus disepakati kesepakatan harga semen 60.000. Sedangkan ini ada 22.000 jadi ada saldo. Ini ada sisa. Nanti sisanya ini diserahkan ke bendahara dimasukkan ke rekening kas desa ke Siskudes. Nanti setelah ke Siskudes begitu jadi nanti setelah kesepakatan dibuat berita acaranya nanti uang saldo tersebut dimasukkan ke rekening, dimasukkan ke di Siskudes di APBD perubahan. Setelah APBD perubahan, sisa tersebut silakan untuk kebutuhan desa itu apa saja silakan. Jadi kata Satgas itu SPJ itu dengan itu tidak bisa. Kedua, maka silakan membantu untuk tahap 1 itu begitu. Dan juga segera ini subsidi ini dengan ADJ silakan maju kepada dan SPJ-nya silakan dibayar dan pajaknya juga silakan cepat dibayar itu. Begitu. Kira-kira bulan Juli ini sudah masuk. Kita sudah masuk jadi nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami imbau, agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa Pulau Bedar harus ada perubahan tahun demi tahun, harus ada perubahan. Untuk apalagi nanti tahun depan katanya tapi kita tahu ada peningkatan. Ada peningkatan tapi pelayanan kepada masyarakatnya turun. Berarti cuma pemerintah membayar saja. Jadi kira-kira harus ada baik pelayanan kepada masyarakat harus baik. Harga kita ini bergani kita dari Palang Desa, bergani kita dari pemerintah. Karena kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai lambung jalan Jawa kita dibujang masyarakat. Nah, karena diganti oleh masyarakat. Kalau tidak apa, walaupun kita ini supaya pelayanan kepada masyarakat itu sungguh-sungguh yang baik, yang sopan, santun, akuntabel. Kami dari kami cukup saja. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kementerian dan perangkat desa Bedar, yang terhormat Bapak Aksi dan staf dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, melihat waktu sudah cukup siang.
yang pada intinya dalam kesempatan kali ini terkait masalah tingkatan kapasitas perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2015 bahwa kampung desa, perangkat desa adalah pelayan masyarakat yang ada di desa. Artinya dari mulai pelayanan administrasi sampai dengan kegiatan yang ada di desa, semua perangkat desa harus siap. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Makasih bahwa program dari perangkat desa, ya itulah resiko yang harus ditanggung oleh perangkat desa. Untuk awal khususnya, hubungannya ada apa? Makasih. Ya, terkait kapasitas perangkat desa, tadi sudah disebutkan bahwa ada aturan baru dari Menteri Desa bahwa jam kerja itu mulai jam 7.30 betul sampai jam 4 sore harus sampai di desa dengan apa namanya salary atau kantor yang kalau kita rasakan tidak tiap bulan pasti harapkan setiap bulan baru cair. Akhirnya kebutuhan pribadi pun ada ceruk roket. Itulah risiko perangkat desa. Terkait masalah pembangunan yang sudah dijalankan dari tahap 1, Pak Kasih juga kita sudah tahu pelaksanaan di lapangan sudah dilaksanakan dan ini adalah tahap akhir dari tahap 1 kegiatan pemberdayaan yang belum dilaksanakan dan alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan dari kegiatan pemberdayaan perempuan dengan kapasitas perangkat desa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya untuk desa Londar dan pamong desanya, agar ke depan pelayanan ini lebih prima lagi, lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Jadi pada intinya bapak-bapak, punten, namanya pelayan itu ya pelayan masyarakat ya. Jawa artinya kupingin ada kacau. Jadi wajarlah ketika masyarakat menanyakan ada suara-suara gelombang, ya kita harus bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang enak didengar supaya diterima oleh masyarakat. Mungkin itu saja sambutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kepala Puskesmas baru dari Desa Sawit periode tahun 2019. Ibu-ibu sekalian, Jati Sawit itu, Puskesmas Jati Sawit itu akan ada aktivitas bulan September. Barangkali nanti aktif dari Jakarta survei ke desa Provinsi. Mungkin akan ditanyakan bagaimana posisinya, ya, kepala puskesmasnya siapa, seperti itu. Mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, ya, waktu pertemuan pelatihan kader kemarin ya Bu ya. Nah, untuk evaluasi ya Bu ya, untuk desa Londar ini alhamdulillah kita tidak ada kematian. Kematian ibu tidak ada. Dan untuk tahun 2019 ini sampai Desember diharapkan tidak ada kematian. Ya, oleh dan yang sekarang ini yang ada adalah kita kematian. Nah, yang sekarang kita program yang dijalankan oleh pemerintah baik di kabupaten ataupun
di wilayah puskesmas wilayah Jatibarang, Ibu ya, dan desa-desa yang paling bawah dari Pak Ungu, gitu ya, dari Pak Camat, Ungu, kemudian Pak RW, Pak RT dan kader yang langsung dekat dengan masyarakat. Di sini juga kita diharapkan kematian bayi juga nol, ya, tidak ada kematian karena di sini di desa ini kematian masih ada. Itu diantaranya disebabkan oleh TB, anemi, ibu, potensi. Nah, yang saya harapkan Bu ya, untuk kedepannya ini kan alhamdulillah ini semua aktif semua ya Bu ya. Nah, aktif semua kadernya ini kita berjumlah 25 orang. Nah, diharapkan nanti di meja 5 Ibu, ini kan ada meja kan ada 5 nih. Ya, ada pencatatan, pendaftaran, terus timbangan, terus penyuluhan, pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan itu setiap bulan atau 6 bulan sekali? Nah, 6 bulan sekali pengukuran ya. Habis pengukuran apa? PMT sama penimbangan. Setelah itu penyuluhan ya. Nah, untuk saat ini kan yang memberikan penyuluhan kan Bu Dewi terus ya Bu ya. Dan satu lagi adalah pelayanan. Nah, kita ini Bu sekarang bikin tim Bu ya, bikin tim yang tim penyuluhan. Jadi nanti Bidan Dewi ini dia sebagai pemeriksaan imunisasi dan juga pemeriksaan ibu hamil. Nah, nanti di meja terakhir itu, meja penyuluhan itu, yang memberikan penyuluhan itu ibu kader langsung gitu. Sudah pernah mencoba? Belum. Ya, nanti ibu belajar nih sama Bu Dewi. Ibu-ibu untuk menurunkan angka kematian, contohnya anemi. Anemi itu apa nih penyebabnya? Salah satunya adalah kekurangan darah. Oleh karena itu harus diberikan tambah darah. Nah, ini yang disampaikan oleh ibu tadi ya, bahwa ibu-ibu ya, ibu hamil terutama itu jangan sampai kena anemi. Anemi itu nanti ibu yang memberikan penyuluhan ke ibu hamilnya. Ada panduannya Bu, KIA yang merah tuh ya. Nah, itu terus harus BKB. Ya, BKB itu terus Bu, jangan 40 tahun mandek. Jadi gua pernah mati 40 tahun teman. Jadi itu masuk risiko tinggi. Nah, kalau cara saya dari sama Ibu Dewi ya, ibu-ibu kader itu pertama di meja penyuluhan itu belajar ngomong. Bu, ada lagi medeng ya, karena anemi. Kue bakal kekurangan darah, kue bayi sih, gitu ya. Bayi itu normalnya itu 2,5 lebih, nggak boleh 2,5 kurang. Ya, jadi ibu-ibu ini ada 25 kader ini sebagai pendamping ibu hamil Bu. Ya, jadi misalnya ini kalau benar ya, anak 25 orang KBG itu. Jadi di RT 1 misalnya ibu kader yang di RT 1 diawasi di semua ibu hamil saya anggap resmi semua, karena kan belum tentu misalnya normal benar-benar lahiran pakai ya. Jadi saya anggap resmi semua. Nanti dilaporkan ke Bu Dewi, ini loh mau petengnya misalnya di RT 1 ada 2 yang hamil, nanti dilaporin tinggal Bu, ini loh mau petengnya. Soalnya ini dari tingkat kecamatan juga minta foto ibu hamil Bu. Jadi ibu hamil fotonya diawasi kayak dulu, terus bayinya pulang kilo gitu. Nah, ini juga nanti boleh nih misalnya ibu-ibu melaporkan ibu hamilnya ke guru ya, ini loh terima, atau nanti lapor ke Ibu Dewi sebagai yang bersama gitu. Dan dari ibu hamil itu harus diperiksa F-nya Bu ya, itu harganya itu
biasanya dicek-cek mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua kadang-kadang dia juga tidak memeriksakan diri, sengaja dia biar mati sebaiknya. Nah, itu namanya risiko tinggi. Ya, kenangan 1. Enggak kenangan 2. Ya, kenangan 2. Ada berapa yang dipanggilnya? Cuma 1 Pak. Nggak boleh nih Bu. Sebenarnya anak kita bakal 1 berarti KB-nya berhasil nih Bu. Akhirnya ngomongin pada KB. Pasangan iklan betul. Pasangan Ayu ini betul. Jadi bakal pasangan Ayu ini ngomongin ada campur dingin. Pasangan Ayu ini itu yang pertama, kita cari faktor penyebabnya. Terus yang pertama ada juga ibu kalau bapak ini ya begitu. Sorenya ngaku bahasa Ayu ini. Belum bulan periksaannya ke belum bulan. Kita bawa kalau apalagi yang pulang-pulang dari Taiwan, dari Arab, kadang-kadang kabarnya jam 4 sore, jam 5 sore, jam 9 tidur. Pulang sama pangkat sih, jam 7. Ya, ini berapa ini? Ada faktor penyebab kenapa dia hamil. Ya, jadi mohon untuk pendamping kader untuk hamil. Ya, disarankan nanti untuk bulan depan tidak ada kematian ibu. Dari ibu kader ya, jangan ada kematian, jangan ada yang bayinya menyebabkan. Kalau misalnya dia tidak mau punya anak, ya tapi dia hamil, itu kan diadopsi aja dia nggak punya anak. Biasanya ada kan? Ada ya. Daripada nanti saya dia nggak pengen apa itu karena tidak ini hamil keluar, akhirnya kan ada seperti dia ada pengen mati sih bayinya. Ada biasanya yang seperti itu. Dia mereka mati. Saya juga nggak mau. Jadi kita nanti cari adopsi yang sama. Ya, tadi kenangan 1, kenangan 2, kenangan 3. Ada ibu hamilnya ada berapa? Ada 1. Berarti ini sukses ya, Mbak Dewi ya. Hamilnya. Amin. Ada yang dari bola. Awas Bu, kalau untuk umur 40 tetap berhamil. Jangan berhenti ya. Semuanya banyak yang juga. Ya, nanti bangga nanti Mbak Dewi pada saat usia ibu nanti di Spotify kenangan 1 sampai kenangan berapa? Kenangan 5. Ya, bangga nanti ibu. Ini yang 9 nih. Jadi nanti ibu ini bisa isi. Ibu Evi ngawasin mau petek loro misalnya. Kan ibu di loro kan mungkin. Laporin tuh ke Mbak Dewi ya. Masuk ke saya aja ya. Dilaporkan. Nah, itu juga kita masalah juga ya Bu.
maksudnya pindah-pindah. Tapi KTP-nya sini. Merantau di Jakarta, balik lagi ke Medan. Oh, kalau benar, jadi agak susah nih kita mau mantaunya. Ya, yang karena itu bisa beli, buat ikannya beli, buat rojo ikan. Nah, itu jadi harus apa tuh namanya? Warning. Nah, itu harus saya start lagi. Itu harus cek lagi. KB-nya berapa, proteinnya berapa. Jadi aku tadi bukan aja di sini kenapa tuh menang? Ya, ini yang orang yang di Jakarta sejak ke sini. Enggak, soalnya nanti kenanya orang sini. Karena nggak di sini sih. Ya, nanti dilanjut sama Bu Dewi. Pokoknya saya udah sampaikan ya Bu Dewi kan ada kartu pendamping. Nanti pada saat PKK nanti kita tanyain apa sih upaya kita untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya adalah yang tadi kita bikin kelompok ibu kader pendamping ibu hamil. Itu yang pertama. Dan di meja 4 ya, di meja 4 itu kita diaktifkan untuk penyuluhannya. Penyuluhannya itu di samping ibu bidan, tapi ibu kader juga memberikan penyuluhan tentang anemi misalnya, tentang bahwa kita harus belajar bisa hamil, bisa IMS ya, nanti mbak kita ya IMS injeksi seksual, kemudian periksa HB, periksa urin. Dia tidak boleh protein positif 3, kalau nanti kejang bu. Tensi normal tapi protein positif 3, kan kejang juga sama dengan kematian. Salah satunya PEB, fungsional itu tensi ukur sama hasil dari laboratorium positif 2 atau positif 3. Walaupun dia tensinya 120 tapi proteinnya itu positif 3, ya itu udah menuju ke PEB maksudnya. Reaksi berat itu salah satu dari penyebab kematian ibu. Saya kira itu ya ini ya sampaikan nanti bagaimana penerapan di posyandu. Nanti kita evaluasi bulan Juli ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada kematian. Ya. Berhenti nggak? Kalau berhenti mem 48 50-an. Ya. Mungkin penyampaian dari saya sekian dulu ya. Nanti kita evaluasi di bulan Juli apakah kebutuhan sudah dilaksana dan kematian benar-benar nol dan tidak ada yang anemi ya, dengan lingkungan aja tidak bebek lingkungan KUB tapi kalau ada yang tidak ngerti dan atau pakai spasi. Baik, ini nanti kita lanjut ke Bu Lia ya, mangga saya akhiri dari saya ya. Silakan. Terima kasih. Ini acaranya sih ini acara orang desa ya. Kita lanjut ke luar sana yang berlonggi dari orang ngerti sebenarnya menyayangkan perempuan ibu berkenaan pribadinya daripada ngaku ya usah kita ngomong masalah ini. Ada yang di masalah hamil mau sih disampaikan Bu kepala puskesmas bener Bu kalau bersama kabar
barangki. Ada sampai ada kematian bayi mana? Kematian bayi sini lo bener di penyebabnya ya. Udah kan oleh mana betul, sini kurang oleh betul. Itu aneh ibu. Kurang darah. Makanya program Masyarakat Bercanda Sawit memberikan tablet FE tambah darah ke semua bus wanita usia subur itu dari 15 tahun sampai 40 cuma 48 lah ya 48 pas sebenarnya mulai Simen 48 jadi kok setiap kita mau hidup tambah darah sampai sih mau dimulai di kuliah kan ya untuk pencegahan bokatan mau udah si sekolah 15 tahun si sekolah SMP si sekolah SMA kan bokatan ada sekolah langsung peteng kan cukup darah ya kurang darah ada ini ya sebelumnya udah kita dikit dan baik bokatan si dulu peteng pamannya sebenak siji kita itu peteng kata itu tambah darah pencegahan bokatan kok peteng anak loro wis kurang darah ya bu jadi pun inovasinya khusus menjadi sawit ada sampai kematian bayi ini akeh ini kerasa itu kita lo bener bilang papa menjadi sawit menjadi telur sebelum papa pirang-pirang kematian bayi bu ya bokatan baru di panganjalannya tapi menurut kesehatannya itu bu ya penyebabnya kurang darah akeh ya prematur sih udah betul harus mati di jero nah aku sama darah tinggi kayak apa tadi ya bu ya bokatan kasihan langsung nambah dikit kesenang terus balik bokatnya ya aku udah salah apa mati dia buka mungkin kesenang dikit ya bu
Alamin. Kami dari kepemilikan Desa Lubener mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.